Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manusia dan peradaban. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prilesta Kartika Nanditya Suci dan rekan saya Tommy Aji Perdana. Yang pertama, hakikat peradaban manusia. Peradaban mengambil padanan kata civilization yang berarti nilai hidup satu kelompok atau bangsa dalam merespon tantangan masa yang dihadapinya dalam era tertentu, atau Oxford Dictionary English oleh Hasan Sadili dalam bukunya pada tahun 2003. Peradaban adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut bagian-bagian atau unsur-unsur atau kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan indah. Peradaban juga sering menunjuk pada kemajuan ekonomi, teknologi, dan politik. Sekurangnya terdapat 3 peradaban, yaitu yang pertama nilai, yang kedua kelompok tertentu, dan ketiga tantangan zaman. Dengan demikian, penegakan satu peradaban tergantung pada kelompok dengan nilai yang dianutnya serta tantangan zamannya. Peradaban adalah sebuah entitas terluas dari budaya yang teridentifikasi melalui unsur-unsur objektif umum seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subjektif. Sepanjang sejarah umat manusia, sebuah peradaban mengalami pasang surut. Terkadang, suatu peradaban mampu berkembang dengan pesat, mampu beradaptasi, dan mempengaruhi kehidupan manusia. Akan tetapi, banyak juga peradaban yang hilang di telan bumi dan terkubur di dalam pasir-pasir masa, tak relevan lagi dengan kehidupan manusia. Seperti peradaban Tionghoa, Jepang, Hindu, Islam, Ortodoks, Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Lalu, manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Sejak dahulu kala, manusia selalu mempertanyakan asal-usul kehidupan dan dirinya. Jawaban sementara atas pertanyaan tersebut ada 3 alternatif, yaitu melalui konsep penciptaan, transformasi, dan atau evolusi biologi. Teori evolusi oleh Darwin yang paling sering dijadikan rujukan pokok. Darwin pada tahun 1858 mengajukan 2 teori pokok, yaitu spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup sebelumnya dan evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin berpendapat bahwa berdasarkan pola evolusi bersifat gradual, berdasarkan arah adaptasinya bersifat divergen, dan berdasarkan hasilnya sendiri selalu dimulai terbentuknya varian baru. Teori evolusi Darwin mendapat tantangan terutama dari golongan agama Oma dan yang menganut paham teori penciptaan universal creation. Jadi, teori ini sendiri berevolusi sehingga teori evolusi biologis yang sekarang kita kenal dengan label neo-Darwin dan modern sintesis bukan merupakan seperti yang diusulkan oleh Darwin. Pada tahun 1858, Darwin mempublikasikan The Origin yang mengandung 2 teori utama, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies lain yang hidup di masa lampau, dan yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Menurut Darwin, agen tunggal penyebab terjadinya evolusi adalah seleksi alam. Seleksi alam adalah process of preserving in natural favorable variation and ultimately eliminating those that are injurious. Secara umum, tanggapan ahli lain terhadap teori Darwin adalah yang pertama, mendapat tantangan terutama dari golongan agama dan menganut paham teori penciptaan atau universal creation. Yang kedua, mendapat pembelian dari penganut Darwin antara lain Joseph Hooker dan Thomas Henry Huxley pada tahun 1825 sampai 1895. Yang ketiga, mendapat kritik dan pengayaan dari banyak ahli antara lain Morgan 1915, Fisher pada 1930, Dobzhansky 1937, Goldsmith pada 1940, dan May pada 1942. Secara singkat, proses evolusi dan seleksi alam neo-Darwinian terjadi karena adanya yang pertama, perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, perubahan dan genotip yang terakumulasi seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, produksi varian baru melalui materi genetik yang diturunkan atau DNA atau RNA. Yang keempat, kompetisi antar individu karena keberadaan besaran individu melebihi sumber daya lingkungan tidak cukup untuk menyokongnya. Yang kelima, generasi berikut mewarisi kombinasi gen yang sukses dari individu fertile
dan beruntung yang dapat masih bertahan hidup dari kompetisi. Teori utama Darwin bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies lainnya hidup di masa lampau, seperti yang diperkirakan oleh Darwin, teorinya akan ditentang banyak pihak. Para penentang teori ini dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa teori Darwin tersebut tidak cukup ilmiah. Yang kedua, kelompok kreasionis yang berpendapat bahwa masing-masing spesies diciptakan khusus oleh Yang Maha Kuasa untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga, kelompok penganut filsafat idealis yang berpendapat bahwa spesies tidak berubah. Darwin mengemukakan bahwa seleksi alam merupakan agen utama penyebab terjadinya evolusi. Darwin dan Wallace menyimpulkan seleksi dari prinsip yang dikemukakan oleh Malthus bahwa setiap populasi cenderung bertambah jumlahnya seperti deret ukur, dan sebagai akibatnya cepat atau lambat akan terjadi perbenturan antar anggota dalam pemanfaatan sumber daya, khususnya bila ketersediaannya terbatas. Dengan berkembangnya ilmu genetika, teori itu diperkaya sehingga muncul neo-Darwinian. Menurut Lemmer 1958, definisi seleksi alam adalah segala proses yang menyebabkan pembedaan non-random dalam reproduksi terhadap genotip atau alade dan kompleks gen dari generasi ke generasi berikutnya. Anggota populasi yang membawa genotip yang lebih adaptif atau superior berpeluang lebih besar untuk bertahan daripada keturunan inferior, sehingga jumlah individu inferior akan berkurang dari satu generasi ke generasi lainnya. Seleksi alam pun juga masih bekerja, sekalipun jika semua keturunan dapat bertahan hidup dalam beberapa generasi. Darwin telah menerima, namun dengan sedikit keraguan, slogan Herbert Spencer, "Survival of the fittest in the struggle for life," sebagai alternatif untuk menerangkan proses seleksi alam. Namun, saat ini slogan itu tampaknya dipandang tidak sepenuhnya tepat. Seleksi alam tidak menyebabkan timbulnya material baru atau bahan genetik yang baru yang di masa mendatang akan dapat diseleksi lagi. Justru menyebabkan hilangnya suatu varian genetik atau berkurang frekuensi tertentu. Pada seleksi buatan, breeder akan memilih varian genetik untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tommy Aji Perdana. Baik, materi yang berikutnya akan saya sampaikan yaitu implikasi dari teori evolusi melalui alam ini sangat luas. Tidak hanya mencakup bidang filsafat namun juga sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, penggantian cara pandang bahwa dunia tidak statis melainkan berevolusi. Yang kedua, paham kreationisme berkurang pengaruhnya. Yang ketiga, penolakan terhadap teologi kosmis. Yang keempat, penjelasan desain di dunia oleh proses materialistis seleksi alam, proses yang mencakup interaksi antara variasi yang tidak beraturan dan reproduksi yang sukses, bersifat oportunitis yang sepenuhnya jauh dari dogma agama. Yang selanjutnya yaitu penggantian pola pikir esensialisme oleh pola pikir populasi. Dan yang terakhir, memberikan inspirasi yang disalahgunakan oleh tujuan yang tidak baik seperti gerakan Nazi di Jerman, Mussolini di Italia, kebijakan eugenik di Singapura di masa Lee Kuan Yew, dan berkembangnya ekonomi liberal yang dikemas dengan label sosial Darwinian. Yang berikutnya yaitu evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial budaya. Pada perkembangannya, kehidupan manusia modern muncul sejak beberapa ratus ribu tahun terakhir. Sungguh hanya sekejap jika dibandingkan dengan sejarah planet bumi yang sudah berusia 5 miliar tahun. Melalui geologi masa lampau, kondisi di atmosfer, samudra, dan biosfer untuk sebagian besar telah mengikuti perputaran alami. Kekuatan pendorong dalam peradaban budaya manusia modern sangat dipengaruhi kemampuan akal pikiran dan budidaya manusia dalam mempertahankan kehidupannya di planet bumi ini. Peradaban manusia dalam perkembangan evolusi budaya dan adaptasi biologis dimulai setelah ditemukannya api sebagai alat untuk memenuhi berbagai keperluan dan keinginan. Api merupakan penemuan teknologi paling awal yang membawa peradaban manusia.
pada kemampuan untuk mengubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan binaan yang sesuai dengan kehendak dan aspirasinya. Akibat perkembangan budaya, manusia karena peradaban yang dibawanya dengan teknologi sebagai instrumen yang menyertainya, menjadikan pandangan manusia terhadap lingkungan alamiah mengalami perubahan yang berarti. Kemampuan manusia untuk menguasai lingkungan alam hanyalah suatu impian atau khayalan yang kurang mendasar. Tidak banyak yang menyadari bahwa kehadiran lingkungan alam beserta proses alam yang menyertainya merupakan amanah terhadap manusia. Kehadiran manusia dengan budayanya selalu dipandang sebagai pemelihara alam. Tetapi kini dengan munculnya krisis lingkungan, manusia telah menjadi perusaknya. Setiap manusia memiliki keinginan dan kehendak untuk mengeksploitasi lingkungan alam. Bayang-bayang risiko selalu tertutup rapat-rapat, sehingga kemungkinan muncul ancaman, baik dari proses alam, kebumian, maupun lingkungan binaannya kurang mendapat perhatian yang proporsional. Akhirnya evolusi budaya manusia akan membawanya kepada perubahan lingkungan awal secara global, karena kita mengetahui bahwa perubahan-perubahan akan membawa konsekuensi yang baik maupun yang buruk. Peri kehidupan manusia saat ini sedang berada pada satu titik kulminasi yang menentukan proses evolusi sejarah peradaban modern, yaitu apakah terjatuh pada kondisi semakin memburuk atau sebaliknya semakin membaik. Selanjutnya yaitu dinamika peradaban global. Mobilitas antar bangsa seperti saat ini menjadi salah satu ciri kuat perkembangan masyarakat global. Dalam konteks kehidupan global, tantangan utama yang dihadapi banyak negara adalah terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, budaya, dan politik, termasuk ketimpangan pertumbuhan sosial, ekonomi yang berimbas pada persaingan ketat pasar tenaga kerja secara global. Globalisasi dengan demikian merupakan dunia terbaik yang benar-benar telah meleburkan sekat-sekat yang membatasi pergerakan manusia dari dan ke berbagai negara. Dalam era globalisasi dan persaingan internasional yang ketat, daya saing bangsa Indonesia kerap disalib bangsa lain karena kita terlena dari membangun bangsa yang kuat dan mandiri. Indeks mutu sumber daya manusia dijadikan indikator strategis untuk membangun daya saing suatu bangsa. Dalam konteks itu, maka sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi sarana yang efektif untuk mendongkrak peraihan indeks mutu sumber daya manusia. Problematika peradaban pada kehidupan manusia. Awal kelahiran modernisme merupakan sebuah proses revolusi peradaban tentang cara pandang manusia terhadap revolusi peradaban, tentang cara pandang manusia terhadap realitas. Dilihat dari proses kelahiran modernisasi sebelumnya, bisa dimaknai bahwa peran sains atau lebih tepatnya natural science dalam menentukan arah peradaban manusia sangat besar. Demikian juga kontribusi para saintis yang memiliki kompetensi filosofi ternyata terbukti mampu menggiring sejarah umat manusia. Begitu juga peran teknologi, di mana ketika sains memiliki peran besar dalam proses pembentukan wacana besar yang menjadi fondasi kebenaran. Teknologi sebagai bentuk aplikasi sains memiliki peran besar dalam pembentukan realitas sosial. Yang terakhir, adanya penyesalan umat manusia terhadap proses peradaban manusia yang merusak lingkungan dan tatanan sosial. Akses dari modernisasi perlu disikapi dengan bijak. Adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi kita semua saat ini agar para komunitas saintis dan teknologi penerus membangun dan mengembangkan penerapan sains dan teknologi. Namun demikian, seluruh kemajuan teknologi perlu terus mempertimbangkan konsekuensi ekologi, moral, dan sosial dari proses inovasi maupun inventori yang mereka lakukan. Karenanya, sindiran, teguran, dan peringatan dari kalangan ahli ilmu sosial dan juga teolog atau ulama perlu disikapi secara bijak oleh para saintis dan teknolog itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.